Putra Dewi Kunti. Di dalam istana Megah Hastinapura, tempat para raja memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim Dewi Kunti. Bayi itu bukan anak biasa, ia adalah titisan dewa, putra dari Indra, sang penguasa langit dan petir. Bayi itu kelak dikenal sebagai Arjuna, pangeran ketiga dari 5 bersaudara Pandawa. Sejak kecil, Arjuna sudah menunjukkan keistimewaannya. Wajahnya tampan, tatapannya tajam, dan gerak-geriknya lincah seperti seekor kijang di padang rumput. Ia tumbuh dalam asuhan ibundanya yang lembut dan penuh kasih, serta perlindungan dari kakaknya, Yudhistira yang bijaksana, dan Bima yang gagah perkasa. Namun, dunia tempat Arjuna tumbuh bukan dunia yang tenang. Di dalam istana yang sama, tinggal pula saudara sepupu mereka, anak-anak Dhritarashtra, yang kelak dikenal sebagai Kurawa. Di antara mereka, Duryodhana, sang sulung, memandang iri pada Pandawa, terutama pada Arjuna, yang mulai dikenal karena kecerdasannya dan sifatnya yang tenang namun tajam. Saat masih kecil, Arjuna sangat menyukai busur mainan dari kayu. Ia sering terlihat meniru gerakan para ksatria yang sedang berlatih di lapangan istana. Ketika yang lain bermain dan tertawa, Arjuna mengamati, belajar, dan diam-diam berlatih sendiri. Kecintaannya pada panah bukan hanya mainan, itu adalah panggilan jiwa yang dalam. Suatu hari, kakek Bisma, seorang resi dan panglima perang tertinggi di Hastinapura, memperhatikan ketekunan Arjuna. Ia berkata pada Kunti, putramu akan menjadi ksatria besar. Aku melihat cahaya indra di dalam dirinya. Ucapan itu bukan sekadar pujian. Arjuna memang dilahirkan untuk takdir besar. Namun, jalan menuju kejayaan selalu penuh dengan rintangan. Dan rintangan pertama datang saat Pandawa dan Kurawa mulai berlatih di bawah bimbingan guru yang legendaris, Resi Drona. Dunia Arjuna pun perlahan berubah. Ia harus membuktikan dirinya di antara para calon ksatria, menghadapi saingan, iri hati, dan keputusan besar yang akan membentuk dirinya menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Bharata. Guruku, Drona. Fajar baru menyinari Hastinapura. Di halaman pelatihan istana, suara denting senjata mulai terdengar, tanda dimulainya masa pendidikan para pangeran. Hari itu, seluruh anak-anak Hastinapura, baik Pandawa maupun Kurawa, berkumpul dengan semangat dan rasa penasaran. Seorang guru baru akan membimbing mereka, seorang resi yang memiliki ilmu perang yang dahsyat dan dihormati oleh seluruh negeri, Resi Drona. Drona bukan guru sembarangan. Ia adalah mantan sahabat Raja Drupada yang kemudian menjadi musuhnya. Ia datang ke Hastinapura bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk menuntaskan sumpah dan takdir pribadinya. Namun, sebagai guru, ia berdedikasi tinggi. Ia menilai murid bukan dari darah bangsawan, melainkan dari ketekunan, kesungguhan, dan keberanian. Sejak pelajaran pertama, Arjuna menunjukkan bakat luar biasa. Di saat teman-temannya masih belajar menegakkan busur, Arjuna telah mampu membidik sasaran dengan akurat. Ketika Resi Drona memperkenalkan berbagai jenis senjata, Arjuna menyerap semua ilmu seperti tanah kering menyerap hujan. Ia cepat belajar, tapi tidak sombong. Ia tekun, namun tetap rendah hati. Melihat itu, Drona mulai menaruh perhatian lebih. Ia memberikan Arjuna latihan tambahan setiap pagi sebelum fajar menyingsing, dan malam hari saat para pangeran lain telah tertidur. Kadang, Drona bahkan membuat tantangan rahasia, menyembunyikan sasaran di kegelapan, dan meminta Arjuna untuk membidiknya hanya dengan bantuan suara dan naluri. Kesungguhan Arjuna membuat hati sang guru luluh. Suatu malam, saat hujan turun deras dan api obor hampir padam, Arjuna tetap berlatih dalam gelap, menekuk busurnya dan melatih ketepatan panahnya. Ketika Drona menegurnya, Arjuna hanya berkata, "Jika aku bisa makan dalam gelap, maka aku juga bisa berlatih dalam gelap. Aku ingin menjadi yang terbaik." Sejak saat itu, Drona menyatakan secara terang-terangan bahwa Arjuna adalah murid terbaiknya. Ia bahkan bersumpah, tidak akan ada satu murid pun yang akan lebih unggul dari Arjuna dalam seni memanah, selama aku masih hidup. Namun, gelar itu tidak datang tanpa harga. Saat Drona menyembunyikan keistimewaan Arjuna dari murid lain, timbullah kecemburuan. Terutama dari seorang anak suku Nisada bernama Ekalavya, yang dengan diam-diam meniru semua pelajaran Drona di hutan dan menjadi pemanah luar biasa. Dan di dalam istana sendiri, seorang pemuda misterius bernama Karna juga mulai memperlihatkan taringnya. Namun bagi Arjuna, semua itu bukan soal menjadi yang paling hebat.
Ia hanya ingin menjadi ksatria sejati, mengabdi kepada Dharma, kepada keluarganya, dan kepada kebenaran. Ia belum tahu bahwa jalan menuju kejayaan itu akan mempertemukannya dengan cinta, persahabatan, pengkhianatan, dan perang besar yang akan mengguncang dunia. Anding pertama, suasana di lapangan utama Hastinapura siang itu begitu ramai. Raja Dhritarashtra memerintahkan diadakannya pertandingan keterampilan perang sebagai ujian awal bagi para pangeran. Penonton memenuhi tribun, termasuk keluarga kerajaan, para tetua, rakyat jelata, dan para tamu dari kerajaan sahabat. Semua ingin menyaksikan kemampuan para pewaris dinasti Bharata. Di antara mereka, duduk gagah sang pahlawan besar Bhisma dan Resi Drona. Di sisi mereka, Raja Dhritarashtra duduk buta tapi penuh perhatian, ditemani penasihat licik bernama Sakuni dan putranya, Duryodhana, yang sejak awal tidak menyukai keberadaan Pandawa, terutama Arjuna. Satu persatu para pangeran menunjukkan kebolehannya. Bima mendemonstrasikan kekuatan luar biasa dengan mengangkat gajah dan mematahkannya. Yudhishthira menunjukkan ketepatannya dalam memainkan tombak dan keahlian diplomasi saat memberi pidato singkat. Namun semua mata menanti sosok yang telah lama disebut-sebut sebagai jagoan sejati, Arjuna. Ketika namanya dipanggil, Arjuna maju ke tengah lapangan. Ia mengenakan busana ksatria biru perak, lambang angkasa. Di tangannya, ia menggenggam busur andalannya, Gandiva, yang memancarkan sinar keemasan saat terkena matahari. Ia membidik sasaran-sasaran sulit, buah apel di atas kepala patung bergerak, target berputar cepat, bahkan burung buatan yang terbang dengan mekanisme rahasia. Semua terkena tepat di tengah. Setiap tembakan Arjuna membuat penonton bersorak kagum. Namun suasana tiba-tiba berubah. Seseorang asing muncul dari sisi arena. Ia tampak tenang, namun aura keberaniannya menusuk. Ia melangkah ke tengah lapangan dan berseru lantang, "Jika Arjuna disebut yang terbaik, biarkan aku membuktikan bahwa ada yang bisa menyamainya." Semua terdiam. Arjuna memandang pemuda itu dengan tajam. Ia mengenakan baju zirah emas yang memantulkan cahaya matahari. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Namanya adalah Karna, dan kelak, ia akan menjadi rival abadi Arjuna. "Siapa kamu?" tanya Drona dengan curiga. "Beraninya kamu menantang muridku di depan raja." "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kehebatan bukan milik istana saja," jawab Karna tegas. Duryodhana, melihat peluang untuk mempermalukan Arjuna, langsung bangkit berdiri. "Kalau dia bisa mengalahkan Arjuna, aku akan menjadikannya raja wilayah Anga." Arjuna diam. Ia tidak takut. Ia melangkah maju, menunduk hormat kepada gurunya, lalu bersiap. Pertarungan pun dimulai. Dua ksatria muda itu saling membidik, menghindar, menyerang, dan bertahan dengan kecepatan luar biasa. Panah-panah mereka beterbangan seperti kilat menyambar. Penonton menahan napas melihat duel seimbang antara dua kekuatan besar. Namun sebelum pertarungan mencapai puncak, Dewi Kunti, yang menyaksikan dari kejauhan, tampak pucat. Ia mengenali Karna, ia adalah anak pertamanya, yang dulu dihanyutkan karena lahir dari doa kepada Dewa Surya sebelum menikah. Namun tak ada yang tahu rahasia itu, bahkan Karna sendiri. Pertarungan dihentikan oleh Resi Kripa karena alasan silsilah, karena tidak diketahui bangsawan. Ini membuat Karna dan Duryodhana murka, tapi pertempuran telah usai untuk hari itu. Mata Arjuna menatap Karna, dan dalam hatinya ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari persaingan panjang antara dua pemanah terbesar dalam sejarah Bharata. Janji sang guru. Sejak hari pertandingan itu, nama Arjuna semakin harum di Hastinapura. Ia disebut-sebut sebagai calon pewaris kejayaan Bharata yang sejati. Namun di balik pujian, tumbuh pula benih iri dari para Kurawa, terutama Duryodhana yang merasa kedudukannya terancam. Ia terus menyusun rencana bersama Sakuni untuk menjatuhkan Pandawa, sementara Karna, yang kini diangkat sebagai Raja Anga, bersumpah untuk suatu hari mengalahkan Arjuna. Sementara itu, Resi Drona tak henti-hentinya memberikan pelatihan kepada murid-muridnya. Ia merasa bahwa tugasnya sebagai guru bukan hanya mengajarkan teknik perang, tapi juga membentuk hati dan karakter ksatria sejati. Dan dari semua muridnya, satu nama yang ia banggakan, Arjuna. Suatu pagi yang tenang, Resi Drona memanggil semua muridnya ke halaman latihan. Ia membawa seekor burung kayu yang digantung di atas pohon. Lalu ia berkata, "Hari ini aku ingin melihat siapa di antara kalian yang memiliki konsentrasi terbaik." Satu persatu para murid dipanggil.
Drona bertanya kepada mereka sebelum mereka memanah. Apa yang kau lihat? Yudhishthira menjawab, aku melihat burung, ranting, dan pohon. Bima berkata, aku melihat burung dan langit di belakangnya. Nakula dan Sadewa menjawab serupa. Lalu Arjuna dipanggil. Drona bertanya, apa yang kau lihat, Arjuna? Dengan tenang Arjuna menjawab, aku hanya melihat mata burung, Guru. Drona tersenyum. Lepaskan anak panahmu. Dan panah Arjuna meluncur, menancap tepat di mata burung yang kecil, di antara angin pagi yang bergerak lembut. Semua murid terpukau. Drona kemudian mengumumkan dengan lantang, mulai hari ini, aku menyatakan bahwa Arjuna adalah murid terbaikku. Dan aku, Drona, bersumpah akan menjadikan dia pemanah terhebat yang pernah hidup di muka bumi. Namun di tempat yang jauh di tengah hutan, sumpah itu menggema hingga ke telinga seorang pemuda lain. Ia adalah Ekalavya, anak dari kaum Nisada, yang selama ini diam-diam menjadikan patung Drona sebagai guru dan berlatih sendiri di tengah hutan. Ia mengidolakan Drona, walau tidak pernah diajar secara langsung. Suatu hari, Arjuna, Bima, dan para murid berjalan berburu dan bertemu Ekalavya. Mereka heran melihat anjing yang bisa dibungkam tanpa luka oleh panah yang rapi, karya tangan Ekalavya. Saat ditanya, Ekalavya mengaku bahwa ia belajar memanah dari guru Drona, patungnya. Ketika kabar itu sampai ke telinga Drona, ia merasa terancam. Jika Ekalavya tumbuh menjadi pemanah hebat, bagaimana dengan sumpahnya kepada Arjuna? Dengan hati yang berat, Drona datang dan meminta ibu jari kanan Ekalavya sebagai guru Daksina, persembahan murid untuk gurunya. Tanpa ragu, Ekalavya memotong ibu jarinya sendiri dan menyerahkannya. Ia kehilangan kemampuannya untuk memanah seperti sebelumnya, dan Drona memenuhi janjinya, Arjuna tetap yang terbaik. Namun sejak hari itu, Arjuna pun belajar satu hal penting, menjadi yang terbaik kadang menuntut pengorbanan dari orang lain yang bahkan tidak terlihat. Ia mulai mengerti bahwa kekuatan harus dibarengi dengan kebijaksanaan, dan kemuliaan tidak selalu berdiri di atas kemenangan. Api di hutan Khandava, hari demi hari berlalu. Setelah menyelesaikan pendidikan di bawah bimbingan Resi Drona, para Pandawa semakin disegani. Namun, Duryodhana dan para Kurawa makin tak menyukai keberadaan mereka. Untuk menyingkirkan para Pandawa, para Kurawa mengatur tipu daya licik yang nyaris merenggut nyawa mereka. Untunglah Pandawa selamat dan pergi dalam penyamaran. Dalam pelarian itu, Arjuna dan saudara-saudaranya menjalani hidup sebagai rakyat biasa. Mereka mengembara dari hutan ke hutan, dari desa ke desa. Hingga suatu hari, mereka tiba di sebuah tempat sunyi yang lebat, hutan Khandava. Di sana, mereka bertemu dengan Kresna, sahabat sejati Arjuna yang juga merupakan titisan Dewa Wisnu. Pertemuan mereka membawa perubahan besar dalam takdir dunia. Dari Kresna, Arjuna belajar lebih banyak tentang makna kehidupan, dharma, dan tentang perang yang suatu hari kelak akan mengguncang semesta. Namun sebelum itu, ujian besar datang. Seorang makhluk ilahi bernama Agni, Dewa Api, datang memohon bantuan. Ia ingin membakar hutan Khandava untuk mengembalikan keseimbangan alam, tetapi selalu gagal karena dilindungi oleh Dewa Indra, ayah kandung Arjuna. Di dalam hutan itu hidup makhluk-makhluk suci dan naga bernama Taksaka yang dilindungi para dewa. Agni berkata pada Arjuna, aku membutuhkan keberanianmu dan busurmu, wahai putra Indra. Hanya engkau yang mampu menahan kekuatan para dewa. Arjuna menunduk hormat. Ia tidak ragu. Jika ini demi keseimbangan, maka aku bersedia. Maka Arjuna diberi hadiah busur agung Gandiva, serta tabung panah ajaib yang tak akan pernah habis. Pertempuran pun pecah. Indra murka melihat Arjuna membantu membakar hutan yang ia lindungi. Ia mengirim hujan badai, petir, dan pasukan langit. Namun Arjuna, dibantu oleh Kresna sebagai sais keretanya, menangkis semua serangan itu dengan panah-panah bercahaya yang menciptakan pelindung api di langit. Panah Arjuna melesat seperti kilat, menahan hujan Indra, menghancurkan pasukan makhluk ilahi, dan menjaga agar api Agni terus menyala. Selama 7 hari 7 malam, pertempuran itu berlangsung. Pada akhirnya, Indra melihat keberanian dan tekad putranya, lalu menghentikan serangan. Hutan Khandava pun terbakar habis. Dari puing-puing hutan itu, muncul makhluk bernama Maya, seorang arsitek bangsa raksasa yang selamat karena dilindungi Arjuna. Sebagai tanda terima kasih, Maya bersumpah untuk membangun istana terindah di dunia bagi para Pandawa, sebuah istana yang kelak dikenal sebagai Indraprastha.
Namun peristiwa ini menjadi titik balik besar. Kekuatan Arjuna kini tidak hanya diakui di bumi, tapi juga di langit. Para dewa, asura, dan manusia kini mengenalnya sebagai ksatria pemanah tak tertandingi. Tapi seperti setiap cahaya yang terang, bayang-bayang pun tumbuh lebih gelap. Di Hastinapura, Duryodhana mendengar kabar kejayaan itu dan hatinya membara. Ia tahu, ia harus segera bertindak. Dan tak lama lagi, undangan ke Istana Indraprastha akan menjadi awal dari bencana besar, perjudian dan pengkhianatan. Undangan ke Indraprastha, berkat bantuan Maya, Istana Indraprastha pun berdiri megah. Pilar-pilar kristal menjulang tinggi, lantainya terbuat dari permata bening, dan taman-tamannya mengalirkan air suci dari sungai-sungai khayangan. Indraprastha menjadi lambang kemakmuran dan keadilan di bawah pemerintahan Yudhistira, sang sulung Pandawa. Namun bukan hanya rakyat yang memuji keindahan itu, berita tentang keagungan istana dan kebesaran Arjuna pun sampai ke telinga Duryodhana. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Bagaimana bisa mereka, yang dulu hidup dalam pelarian, kini menjadi penguasa istana yang lebih megah dari Hastinapura? Geramnya di hadapan Sakuni. Sakuni tersenyum licik. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan. Tapi dengan akal, kita bisa menjebak mereka dengan kelemahan mereka sendiri, kehormatan dan kejujuran. Maka Duryodhana bersama Sakuni merancang sebuah rencana berbahaya, mengundang Pandawa ke permainan dadu di Hastinapura. Dengan alasan mempererat tali persaudaraan, Raja Dhritarashtra menyetujui undangan itu. Pandawa pun datang, percaya bahwa ini adalah ajang damai antar saudara. Arjuna tak curiga, sebab selama ini ia percaya pada kebaikan hati keluarga. Namun di ruang permainan, Sakuni memainkan dadu dengan kecurangan yang tidak terlihat. Satu persatu harta, kerajaan, dan kekuasaan Pandawa dipertaruhkan, dan hilang. Bahkan Draupadi, istri mereka yang bijak dan tangguh, dipertaruhkan dan ditarik ke ruang sidang, dihina di depan semua orang. Arjuna menggertakkan gigi, kemarahannya mendidih. Tangannya bergerak ke busur, namun Yudhistira menghentikannya. Kita telah kalah dalam dharma, katanya lirih, kita tak bisa menang dengan adharma. Arjuna menunduk, tapi dalam hatinya ia bersumpah. Hari ini aku menahan panahku. Tapi suatu hari, demi kehormatan dan keadilan, busur Gandiva akan bernyanyi di medan perang. Akhir dari permainan itu, Pandawa harus menjalani hukuman pengasingan selama 13 tahun, dengan tahun terakhir disembunyikan tanpa terdeteksi. Jika ketahuan, mereka harus mengulang masa pengasingan dari awal. Dengan hati yang pilu, Pandawa meninggalkan Indraprastha. Arjuna, yang selama ini dielu-elukan sebagai pahlawan, kini berjalan di antara pepohonan, mengembara di hutan, bukan sebagai ksatria, tapi sebagai pengembara. Namun masa pengasingan itu bukanlah kehancuran. Bagi Arjuna, itu menjadi awal perjalanan suci, untuk mencari senjata-senjata surgawi, menemui para dewa, dan mempersiapkan diri menghadapi perang besar yang sudah ditulis dalam takdir, Perang Kuruksetra. Arjuna pergi ke Gunung Indrakila. Pengasingan Pandawa dimulai dengan kesunyian dan kesabaran. Mereka tinggal di hutan-hutan, hidup sederhana, menjauhi dunia istana. Namun Arjuna tahu bahwa ini bukan hanya masa hukuman, ini adalah masa persiapan. Ia menyadari bahwa perang besar mungkin tak terelakkan. Untuk menghadapi kekuatan luar biasa Kurawa yang akan dibantu pasukan besar dan raja-raja sekutu, Arjuna harus memperoleh kekuatan yang setara. Maka, dengan restu Yudhistira dan nasihat Kresna, Arjuna memutuskan untuk melakukan tapa brata pertapaan guna mendapatkan senjata ilahi. Tujuan pertamanya, Gunung Indrakila, tempat yang tinggi, suci, dan sulit dijangkau. Dalam perjalanan panjang menuju gunung itu, Arjuna melewati hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan mendaki tebing-tebing tajam. Ia makan buah hutan dan minum dari embun pagi. Tubuhnya semakin kuat, dan batinnya makin dalam. Setibanya di puncak Gunung Indrakila, Arjuna bertapa dalam keheningan. Ia duduk bersila di bawah pohon besar, menahan lapar, haus, dan hawa dingin. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan, hingga pada suatu malam, gunung itu berguncang. Sosok raksasa mendekat, dengan tubuh setinggi pohon dan membawa senjata besar. Ia mengaum, menguji kekuatan Arjuna. Namun Arjuna tetap diam. Raksasa menyerang. Dengan sigap, Arjuna melompat dan menangkis serangan itu. Pertarungan sengit pun terjadi di puncak gunung. Namun ketika Arjuna hendak meluncurkan panah pamungkasnya,
tiba-tiba wujud raksasa itu berubah. Ia bukan lain adalah Dewa Siwa yang sedang menguji keteguhan hati dan keberanian Arjuna. "Engkau lulus ujian, wahai Pangeran Pandawa," ujar Dewa Siwa, tersenyum. "Karena tekad dan keberanianmu, aku anugerahkan kepadamu senjata Pashupatastra, senjata paling dahsyat yang tak dapat dilawan oleh manusia, dewa, atau makhluk dunia manapun." Arjuna bersujud dengan rendah hati. "Aku akan memakainya hanya untuk keadilan dan dharma." Setelah itu, para dewa lainnya, Indra, Varuna, Yama, dan Kubera, juga mendatanginya dan masing-masing memberi senjata surgawi. Vajra dari Indra, Antardana Astra dari Kubera, Agneyastra dari Dewa Api, dan Yamya Astra dari Dewa Kematian. Arjuna, yang sebelumnya telah dikenal sebagai pemanah terhebat di bumi, kini menjadi ksatria dengan kekuatan surgawi. Namun sebelum turun dari gunung, Dewa Indra memanggilnya ke kahyangan. "Wahai putraku, datanglah ke surga. Engkau harus belajar menari dan memainkan senjata surgawi lain sebagai persiapan perang besar." Dan dengan cahaya keemasan, Arjuna dibawa ke kahyangan, meninggalkan dunia fana untuk sesaat, meniti langkah menuju takdir agung sebagai senapati Dharma di perang yang kelak akan mengguncang seluruh jagat raya. Arjuna di kahyangan, setelah melewati ujian berat di Gunung Indrakila dan menerima senjata-senjata surgawi, Arjuna dibawa oleh Dewa Indra, ayah kandungnya, ke kahyangan, tempat tinggal para dewa. Di sana, cahaya tak pernah padam, musik surgawi mengalun tanpa henti, dan para bidadari menari dengan anggun di antara taman-taman bunga abadi. Arjuna terpesona oleh keindahan alam kahyangan, namun ia tahu, tujuannya bukan untuk bersenang-senang. Dewa Indra berkata, "Wahai putraku, engkau telah menerima kekuatan dahsyat, tapi senjata bukan satu-satunya yang harus dikuasai. Dalam perang besar nanti, engkau harus mampu menguasai dirimu sendiri. Datanglah, belajar dariku dan dari para dewa lainnya." Belajar di istana surga, di kahyangan, Arjuna diajarkan seni musik dan tari oleh Urvashi, bidadari cantik yang termasyhur kecantikannya. Ia juga diajari strategi perang oleh Dewa Indra sendiri, serta ilmu tentang dunia, waktu, dan kebenaran oleh para risi agung yang tinggal di surga. Namun, godaan di kahyangan tak kalah besar dari medan perang. Suatu malam, Urvashi datang kepada Arjuna dan menyatakan cintanya. Ia mengajak Arjuna untuk bersama dalam kasih surgawi. Tapi Arjuna menundukkan pandangannya dan berkata lembut, "Wahai bidadari agung, engkau adalah seperti ibuku sendiri. Bagaimana mungkin aku merusak kehormatan dengan memandangmu lain dari seorang ibu?" Urvashi merasa tersinggung dan murka. Ia mengutuk Arjuna, "Engkau akan menjadi banci selama setahun penuh." Arjuna terkejut, tapi Dewa Indra menenangkan. "Jangan takut, putraku. Kutukan ini kelak akan membantumu di tahun terakhir pengasinganmu, saat engkau harus menyamar dan tidak dikenali. Ini adalah takdir yang telah digariskan." Arjuna menerima kutukan itu sebagai bagian dari rencana ilahi. Hari-hari di kahyangan pun terus berlalu. Arjuna menjadi lebih dari sekadar pemanah, ia menjadi seorang ksatria yang utuh, yang memahami seni, strategi, dan pengendalian diri. Ia juga mendapat petunjuk tentang Kuruksetra, perang besar yang akan datang, dan tentang peran agungnya sebagai pemimpin Dharma. Setelah menyelesaikan tugasnya di kahyangan, Arjuna berpamitan pada ayahnya dan kembali turun ke bumi. Ia membawa senjata-senjata surgawi, hati yang lebih bijak, dan semangat yang membara untuk bersatu kembali dengan saudara-saudaranya yang masih menjalani pengasingan. Dan saat ia menapakkan kakinya kembali ke tanah Bharata, langit berwarna keemasan dan angin berhembus lembut, seolah bumi pun menyambut kembalinya sang ksatria harapan Dharma. Tahun menyamar di kerajaan Matsya. Setelah bertahun-tahun menjalani pengasingan di hutan, tibalah waktu terakhir dari masa hukuman Pandawa, 1 tahun penyamaran, di mana mereka tidak boleh dikenali oleh siapapun. Jika ketahuan, mereka harus mengulang masa pengasingan dari awal. Pandawa memilih untuk tinggal di kerajaan Matsya, yang dipimpin oleh Raja Virata, kerajaan makmur namun tidak terlalu besar, sehingga mereka bisa menyamar dengan aman. Masing-masing Pandawa mengambil identitas baru. Arjuna, dengan kutukan Urvashi yang membuatnya bersifat lemah lembut, menyamar sebagai seorang guru tari dan musik di istana putri Raja Virata, Putri Utara. Ia mengenalkan diri sebagai Brihanala, seorang banci berjiwa seni. Dengan rambut digelung dan suara dilembutkan, Arjuna mengajar tari klasik, musik, dan tata krama kerajaan pada sang putri.
Tak ada seorang pun yang mencurigai bahwa guru lemah lembut itu adalah ksatria paling tangguh di seluruh Bharata. Namun di balik peran halusnya, Arjuna terus mengasah kemampuannya dalam diam. Di malam hari, ia bermeditasi, menajamkan indranya, dan memeriksa langit untuk merasakan getaran dunia. Ia tahu, perang besar semakin dekat. Saat bahaya mengintai, suatu hari, Raja Virata mendapat kabar bahwa pasukan Kurawa dan Trigarta akan menyerang kerajaannya dari dua arah. Hampir semua ksatria Virata telah pergi untuk melawan musuh di selatan, meninggalkan ibu kota tanpa perlindungan. Saat itulah, Utara, putra Raja Virata, dengan percaya diri berkata, "Aku akan mengusir para musuh." Namun ia bukanlah pejuang sejati dan belum pernah berperang. Brihanala, Arjuna, yang biasa memandunya menari, ditugaskan menjadi sais kereta. Saat kereta memasuki medan perang, dan Utara melihat besarnya pasukan musuh, ia ketakutan dan ingin kabur. Brihanala pun tersenyum tenang dan berkata, "Jika kau takut, biarlah aku yang memegang senjata." Utara bingung, "Kau hanya seorang guru tari." Namun Brihanala memintanya pergi ke sebuah pohon besar tempat ia menyembunyikan busur Gandiva dan pakaian perang miliknya selama penyamaran. Saat Arjuna mengenakan kembali baju zirah dan menggenggam Gandiva, bumi pun bergetar. Brihanala lenyap, yang berdiri kini adalah Arjuna Sang Mahajaya, pembawa keadilan dan panah petir. Pertempuran besar di Matsya, dengan satu orang saja, Arjuna menghadapi pasukan besar Kurawa. Ia menembakkan panah bertubi-tubi seperti hujan badai. Duryodhana, Bhisma, Drona, Karna, dan Kripacarya, semua mengenal gaya panah itu. Mereka sadar, Arjuna telah kembali. Namun aturan harus dijaga, mereka tak boleh mengungkapkan identitas Arjuna kepada Raja Virata. Karena jika mereka melanggar, Pandawa menang taruhan 1 tahun penyamaran itu. Akhirnya, Arjuna mengalahkan pasukan Kurawa dan membawa pulang kemenangan besar bagi Matsya. Raja Virata bersuka cita dan ingin menghadiahi Brihanala. Tapi saat identitas Arjuna dibuka, semua terkejut. Raja Virata bersujud dengan penuh hormat. Sebagai balas jasa, ia memberikan putrinya, Utari, untuk dinikahkan dengan putra Arjuna kelak. Tahun penyamaran selesai. Para Pandawa mengungkapkan diri dan menyatakan, "Kami telah menunaikan hukuman kami. Kini saatnya kami menuntut keadilan dari Hastinapura." Dan angin mulai berubah. Langit menggelap. Perang Kuruksetra telah semakin dekat. Kresna sebagai utusan, setelah mengakhiri masa pengasingan dan menyelesaikan tahun penyamaran mereka, Pandawa tahu bahwa mereka harus menghadapi Duryodhana dan para Kurawa di medan perang untuk merebut kembali hak mereka atas Indraprastha. Keputusan itu tidak mudah, dan meskipun mereka telah siap untuk berperang, mereka terlebih dahulu mengirimkan Kresna, teman sekaligus penasihat bijaksana, sebagai utusan untuk mencoba mencapai perdamaian dengan pihak Kurawa. Kresna, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, pergi ke Hastinapura, tempat Duryodhana dan Dhritarashtra tinggal. Ia datang dengan niat baik, menawarkan perdamaian, tetapi dengan ketegasan bahwa Pandawa hanya ingin hak mereka kembali, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kresna, yang sudah dikenal luas sebagai inkarnasi Dewa Wisnu, memulai pertemuannya dengan Duryodhana dan Dhritarashtra dengan penuh kebijaksanaan dan ketulusan. Ia berkata, "Wahai Duryodhana, apakah mungkin ada jalan damai antara kita? Pandawa, meskipun mereka adalah keluarga, telah diperbolehkan untuk kembali dan menjalankan takdir mereka dengan adil. Jika kamu tetap menahan Indraprastha, maka yang akan terjadi adalah perang yang tidak bisa kita hindari." Duryodhana, yang merasa sangat iri dan marah dengan kebesaran Pandawa, mendengarkan kata-kata Kresna dengan dingin. Dengan penuh kesombongan, ia menjawab, "Apakah kalian menganggap kami akan menyerahkan tanah kami begitu saja? Tidak, ini adalah hak kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka menguasai Indraprastha." Kresna mencoba meredakan amarahnya. "Aku datang untuk memberi pilihan, Duryodhana. 1 langkah menuju perdamaian atau 1 langkah menuju kehancuran. Aku datang untuk memberi pilihan yang terbaik, karena pertempuran ini hanya akan membawa penderitaan bagi seluruh keluarga." Namun, Duryodhana tidak mendengarkan. Di hadapan Kresna, ia menolak segala tawaran perdamaian. Bahkan, ia berani menantang Kresna sendiri untuk bertarung jika diperlukan, meskipun ia tahu bahwa Kresna adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Kresna dengan tegas menjawab, "Jika itu yang kamu inginkan,
maka aku tidak akan ragu untuk melawanmu di medan perang. Namun ingatlah, Duryodhana, bahwa takdir telah memilih. Kalian mungkin menang dalam jumlah, tetapi kami, Pandawa, akan selalu unggul dalam dharma dan kebenaran. Setelah pertemuan itu, Kresna kembali ke Pandawa dengan kabar bahwa perdamaian sudah tidak mungkin tercapai. Pandawa harus siap untuk perang, dan takdir mereka kini tak terelakkan. Tetapi Kresna juga membawa kabar lain, dalam pertempuran yang akan datang, ia akan menjadi sahabat dan penasihat bagi Arjuna, menemani dan membantu dalam setiap langkah. Perang Kuruksetra dimulai. Setelah pertemuan yang tegang antara Kresna dan Duryodhana, semuanya menjadi jelas. Perang Kuruksetra yang telah lama diprediksi akhirnya tak dapat dihindari lagi. Para Pandawa bersiap-siap dengan penuh tekad untuk merebut kembali kerajaan mereka, Indraprastha, dan menegakkan keadilan yang telah lama dirampas oleh Kurawa. Arjuna di medan perang. Saat hari pertempuran tiba, seluruh pasukan kedua pihak berkumpul di medan Kuruksetra, tempat yang menjadi saksi dari sejarah besar. Langit terlihat mendung, dan atmosfer yang tegang menggantung di udara. Bendera-bendera berwarna cerah berkibar, dan suara trompet perang bergema di seluruh penjuru. Para pejuang dari kedua belah pihak sudah siap bertarung. Di tengah keramaian ini, Arjuna berdiri dengan tenang di atas kereta perangnya, memegang busur Gandiva yang legendaris. Kresna, sebagai kusir kereta, berada di samping Arjuna. Dengan penuh kebijaksanaan, Kresna berkata, "Arjuna, ini adalah ujian terbesar dalam hidupmu. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati dan dharma. Ingatlah tujuanmu, ingatlah kebenaran yang kamu perjuangkan." Arjuna memandang medan perang yang luas di depannya. Ia melihat banyak wajah yang ia kenal, Bhisma, Drona, Karna, semua pejuang hebat yang telah membesarkan nama mereka di seluruh dunia. Namun di balik itu, Arjuna tahu bahwa mereka adalah bagian dari pihak yang salah. Mereka berjuang demi kedudukan dan kekuasaan, bukan demi kebenaran. Arjuna merasa ragu untuk memulai pertempuran. Ia mengingatkan dirinya bahwa di medan perang ini, ia bukan hanya akan melawan musuh, tetapi juga saudaranya, guru-gurunya, dan pahlawan-pahlawan yang sangat dihormatinya. Arjuna merasa berat hati, dan akhirnya ia berkata kepada Kresna, "Wahai Kresna, hati saya sangat terbeban. Bagaimana mungkin saya melawan orang-orang yang saya cintai dan hormati? Mereka adalah para pahlawan, dan saya adalah murid mereka. Bagaimana bisa saya membunuh mereka? Saya merasa bingung." Kresna mendengarkan dengan sabar dan akhirnya berbicara dengan penuh kebijaksanaan. "Arjuna, ini adalah saat yang penuh dengan ujian. Apa yang benar di dunia ini bukanlah perkara mudah. Kita berjuang demi dharma, demi kebenaran yang tak tergoyahkan. Ini adalah perang antara kebenaran dan ketidakadilan, antara Dharmaputra dan Adharmaputra. Mereka yang berada di pihak Kurawa telah memilih jalan yang salah, dan takdir mereka sudah digariskan." Kresna kemudian mengungkapkan ajaran yang lebih dalam tentang karma, bahwa Arjuna tidak boleh terikat oleh perasaan pribadi atau kasih sayang terhadap musuhnya. Karma hanya bisa diperoleh dengan melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya, tanpa ada ikatan emosi. Perang ini bukan tentang membunuh saudaramu, Arjuna. Ini adalah tentang menegakkan keadilan yang telah dirampas oleh mereka yang salah. Kamu adalah alat dari Dharma. Jangan biarkan keraguan menguasaimu. Bertindaklah untuk kebenaran, tanpa terikat pada hasilnya. Sutra Dharma Arjuna. Arjuna mendengarkan kata-kata Kresna dengan hati yang penuh. Ia mulai memahami bahwa pertempuran ini bukanlah pertempuran pribadi, itu adalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Ia melepaskan keraguan di hatinya dan mengangkat Gandiva, siap untuk bertempur. Dengan suara yang lantang, Arjuna berseru, "Aku siap untuk bertarung, Kresna. Dengan Gandiva ini, aku akan berjuang demi Dharma, demi Indraprastha yang adil." Disinilah dimulai perang besar Kuruksetra, pertempuran epik yang akan mengubah takdir seluruh dunia. Arjuna, dengan busur dan anak panahnya, berdiri sebagai pelindung kebenaran, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Perang dimulai, Arjuna melawan Bhisma. Perang besar Kuruksetra pun dimulai dengan gegap gempita. Suara trompet dan denting senjata mengisi udara yang tegang. Para pejuang dari kedua belah pihak bersiap di medan perang, masing-masing dengan semangat dan tujuan yang jelas. Para Pandawa, dipimpin oleh Arjuna, siap menghadapi Kurawa yang dipimpin oleh Bhisma, Drona, dan Karna, para ksatria legendaris yang menjadi musuh mereka.
Bhisma, sang kakek. Di barisan Kurawa, Bhisma Pitamaha, sang kakek yang bijaksana, berdiri tegak di depan pasukannya. Bhisma adalah pemimpin perang yang sangat dihormati, dan tak seorang pun yang dapat meragukan keberaniannya. Ia adalah ksatria yang tak terkalahkan, dan banyak yang tahu bahwa di medan perang, ia adalah benteng yang sangat sulit ditembus. Arjuna melihat ke arah Bhisma, dan rasa hormat dan kesedihan menyelimuti hatinya. Bhisma bukan hanya seorang pejuang, ia adalah kakek bagi Arjuna dan saudara-saudaranya, dan Arjuna mengenalinya sebagai seorang yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Namun, kini Bhisma berdiri di pihak yang salah, membela Duryodhana dan Kurawa yang telah menindas keluarga Pandawa. Saat Arjuna berdiri di kereta perangnya, dengan busur Gandiva yang tergenggam erat, Kresna melihat ketegangan yang melanda sahabatnya. Kresna mengingatkan, Arjuna, Bhisma adalah seorang ksatria yang sangat kuat. Namun, ingatlah bahwa ia kini berpihak pada ketidakadilan. Perang ini bukan tentang membunuh keluarga, tetapi tentang menegakkan kebenaran. Arjuna mengangguk, tetapi hatinya tetap berat. Ia bertanya pada Kresna, "Wahai Kresna, bagaimana saya bisa melawan Bhisma? Ia adalah kakek kami. Bagaimana saya bisa melukai orang yang telah merawat dan mengasuh kami?" Kresna menatap Arjuna dengan bijaksana. "Arjuna, perang ini adalah ujian bagi kita semua. Bhisma memilih untuk mendukung Duryodhana meski ia tahu bahwa pilihan itu salah. Ia terikat pada janji untuk melindungi kerajaan Kurawa, tetapi ia bukan lagi pemimpin yang adil. Jika kamu tidak menghadapinya dengan benar, keadilan tidak akan pernah tegak. Ini adalah saatnya untuk menegakkan dharma." Pertempuran dimulai. Dengan kata-kata Kresna yang menggugah, Arjuna menguatkan tekadnya. Ketika suara trompet perang membahana di udara, Arjuna langsung memanah busur Gandiva, melepaskan panah-panah petir yang melesat dengan cepat menuju barisan Kurawa. Di sisi lain, Bhisma dan para ksatria Kurawa bersiap menghadapi serangan tersebut. Dalam pertempuran pertama, Arjuna melawan Bhisma, yang membalas serangan dengan kemahiran yang luar biasa. Panah-panah mereka beradu di udara, menciptakan ledakan suara yang menggelegar. Arjuna menembakkan panah dengan kecepatan dan ketepatan yang memukau, namun Bhisma dengan kekuatan luar biasa menangkis setiap serangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Arjuna mulai merasakan kekuatan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Bhisma, ia harus menemukan celah dalam pertahanan sang kakek yang tak tertembus. Dengan cermat, Arjuna mulai mengubah strateginya, memanah dengan lebih cerdik, menggunakan taktik yang tak terduga. Bhisma yang telah lama bertempur dengan keberanian dan kebijaksanaan merasa sedikit tertekan oleh serangan-serangan Arjuna. Dalam hatinya, ia tahu bahwa saatnya untuk berundur akan tiba. Namun, ia tetap mempertahankan garis pertahanannya demi Duryodhana, meskipun hatinya mulai ragu. Bhisma menyerah. Saat pertempuran berlanjut dengan sengit, Arjuna akhirnya mendapatkan kesempatan langka untuk menyerang. Dengan satu tembakan yang sangat presisi, Arjuna menembakkan anak panahnya yang terbuat dari kekuatan alam, menembus celah di antara pelindung tubuh Bhisma. Bhisma, meski terluka, tetap berdiri kokoh. Namun, melihat bahwa ia tidak bisa melawan takdir, Bhisma akhirnya menurunkan senjatanya dan memberi tanda bahwa ia menyerah. "Aku telah melawan dengan segenap jiwa dan ragaku, Arjuna. Tapi pada akhirnya, kebenaran yang akan menang. Jika ini adalah takdir, aku akan menerimanya." Bhisma jatuh ke tanah, dan semua mata tertuju pada Arjuna, yang berdiri diam dengan Gandiva yang terangkat. Arjuna merasakan kedalaman perasaan campur aduk, rasa hormat terhadap kakeknya yang telah gugur, sekaligus rasa kemenangan yang datang dengan pengorbanan besar. Drona, guru yang tak terlupakan. Setelah kemenangan besar atas Bhisma, medan perang Kuruksetra masih jauh dari selesai. Arjuna dan pasukannya terus berjuang dengan semangat tinggi, tetapi kini mereka harus menghadapi Drona, guru perang mereka sendiri yang terpaksa memilih jalan yang berbeda. Drona adalah sosok yang sangat dihormati oleh Pandawa, karena ia telah melatih mereka sejak masa muda, memberikan ilmu perang yang tak ternilai harganya. Namun, kini ia berdiri di sisi Kurawa, memimpin pasukan mereka dengan kebijaksanaan dan keterampilan luar biasa. Drona, sang guru perang. Di medan perang, Drona berdiri tegak dengan senjata di tangannya, siap mengerahkan segala ilmu yang telah ia ajarkan kepada para muridnya. Pandawa, yang dulu belajar dari tangan Drona, kini harus berhadapan dengan guru mereka dalam pertempuran yang mematikan.
Arjuna melihat Drona dengan mata yang penuh rasa hormat, namun juga dengan kesadaran bahwa ini adalah pertempuran yang tak bisa dihindari. Saat Arjuna berada di atas kereta perang bersama Kresna, ia berbicara dengan suara rendah. "Wahai Kresna, bagaimana mungkin aku melawan Drona? Ia adalah guruku. Ia telah mengajari kami cara bertempur, bahkan mengajarkan taktik perang yang paling canggih. Bagaimana bisa aku mengangkat senjata melawan orang yang begitu berjasa?" Kresna menatap Arjuna dengan penuh kebijaksanaan. "Arjuna, Drona adalah guru yang luar biasa, tetapi ia telah memilih untuk mendukung Duryodhana. Ia bukan lagi guru yang mengajarkan kebenaran, melainkan seorang pejuang yang terjebak dalam janji dan kesetiaan yang salah. Ini adalah perjuangan antara dharma dan adharma. Kamu berjuang demi kebenaran, meskipun itu berarti melawan orang yang kamu cintai dan hormati." Arjuna menundukkan kepala, merasakan beban di hati. Namun, ia tahu bahwa ia harus melawan Drona untuk menegakkan keadilan. Perang ini bukanlah soal perasaan pribadi, itu adalah soal dharma, dan dharma mengharuskan Arjuna untuk bertindak tanpa ragu. Pertempuran dengan Drona. Pertempuran antara Arjuna dan Drona pun dimulai. Arjuna melepaskan anak panah dengan kecepatan luar biasa, namun Drona dengan kebijaksanaan dan pengalamannya menangkis setiap serangan. Keduanya bertarung dengan penuh kehormatan, meskipun Arjuna merasa sangat berat hati. Dalam satu kesempatan, Arjuna melepaskan serangan yang begitu cepat dan kuat, namun Drona dengan keahlian luar biasa dapat menghindar, berbalik menyerang, dan hampir mengenai Arjuna. Kedua pejuang ini saling menghormati, tetapi tak ada jalan lain, mereka harus bertempur sampai titik darah penghabisan. Drona, meskipun sudah berusia lanjut, masih menunjukkan ketangkasan yang luar biasa. Di medan perang, ia tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dan ilmu yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Serangan-serangannya terorganisir dengan sempurna, seolah-olah ia tahu apa yang akan dilakukan Arjuna selanjutnya. Keputusan berat. Setelah berjam-jam bertempur, Arjuna mulai merasakan kelelahan. Namun, ia tahu bahwa Drona, meskipun guru yang luar biasa, tidak bisa dibiarkan menang dalam pertempuran ini. Kresna, yang memperhatikan pertarungan itu dengan cermat, memberikan arahan yang sangat penting. "Kamu harus mengalahkannya, Arjuna. Drona tidak akan menyerah. Gunakan taktik yang kamu pelajari darinya, kamu tahu bagaimana melawan orang seperti dia." Dengan tekad yang semakin kuat, Arjuna menyiapkan serangan terakhir. Ia memutuskan untuk menggunakan anak panah khusus, yang ia sembunyikan untuk kesempatan ini. Dengan penuh konsentrasi, Arjuna melepaskan panahnya yang mematikan, yang langsung menembus pertahanan Drona. Namun, pada saat yang sama, Drona, yang merasa bahwa ia tidak bisa lagi menang, berhenti sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjuangannya, dan dalam hatinya, ia menerima takdir tersebut. Dengan pelan, Drona jatuh ke tanah. Di hadapan Arjuna, ia menatap mata muridnya dengan penuh rasa hormat, dan berkata, "Arjuna, aku telah memilih jalan ini, dan aku menerima takdirku. Jangan biarkan kesedihan menguasaimu. Kamu berjuang demi kebenaran. Aku hanya seorang guru yang pernah mengajarimu. Aku bangga denganmu." Arjuna, yang sangat berat hati, hanya bisa menatap Drona yang terjatuh. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Guru. Maafkan aku." Kemenangan yang penuh air mata. Drona, yang selama ini menjadi sosok yang sangat dihormati oleh Arjuna, akhirnya jatuh di medan perang. Arjuna merasa bahwa kemenangan ini terasa pahit, ia bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi juga merasakan kehilangan yang dalam. Dengan kemenangan ini, Pandawa berhasil mengalahkan pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Drona. Namun, setiap kemenangan di Kuruksetra selalu datang dengan harga yang sangat mahal, kehilangan orang-orang yang pernah mereka cintai dan hormati. Karena, sang pahlawan yang terkutuk. Setelah kemenangan yang penuh pengorbanan atas Drona, Arjuna dan para Pandawa semakin mendekati puncak peperangan yang mengerikan ini. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan para ksatria yang sangat berkuasa, perang belum berakhir. Masih ada satu lawan yang harus mereka hadapi, karena ksatria yang sangat dihormati dan setia pada Duryodhana, meskipun banyak yang menganggapnya terkutuk. Karena, pahlawan yang terlupakan. Karena adalah salah satu ksatria paling hebat yang pernah ada. Namun, di balik kekuatan luar biasanya, ada sebuah kisah tragis yang melingkupi kehidupannya.
Ia adalah putra dari Kunti, ibu dari Pandawa, tetapi ia tidak mengetahui asal-usulnya. Karena dibesarkan oleh keluarga pengendara kereta biasa dan tidak pernah merasakan kasih sayang seorang raja. Meskipun demikian, ia tumbuh menjadi seorang ksatria yang sangat perkasa dan memiliki jiwa yang besar. Namun, di balik kebesarannya, karena hidup dengan rasa sakit yang mendalam, Duryodhana, yang melihat potensi luar biasa dalam dirinya, menerima Karna sebagai teman dan sahabat, mengangkatnya menjadi sekutu yang setia, dan menjadikannya pemimpin dalam pasukan Kurawa. Meskipun begitu, Karna tetap merasa ada yang hilang dalam hidupnya, kerinduan akan identitasnya yang sejati, dan rasa kesetiaan yang dipaksa pada pihak yang salah. Pertempuran dimulai. Pada akhirnya, di medan perang Kuruksetra, pertempuran yang sangat dinantikan antara Arjuna dan Karna pun dimulai. Keduanya adalah pejuang yang tak terkalahkan, dengan masing-masing memiliki keahlian yang luar biasa. Karna dengan panah Vishnu, dan Arjuna dengan Gandiva yang legendaris. Takdir mereka kini akan bertemu dalam sebuah pertempuran yang tak hanya menentukan nasib mereka, tetapi juga nasib seluruh dunia. Di medan perang, Arjuna bisa merasakan keberanian Karna yang begitu kuat. Mereka saling menatap, seolah tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang masa lalu yang tersembunyi dan rahasia yang tak terungkap. Karna memandang Arjuna dengan tatapan penuh tekad. "Arjuna," kata Karna, suaranya berat, "aku tahu kamu akan datang. Ini adalah takdir kita, kamu dan aku, berjuang di medan ini." Arjuna menatap Karna dengan serius. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran antara dua jiwa yang sangat berbeda, namun memiliki satu kesamaan, kedua-duanya adalah pahlawan, tetapi mereka berpihak pada jalan yang berbeda. Arjuna merasa ada ikatan yang tak terungkap antara mereka, tetapi ia harus mengabaikan perasaan itu. Perang ini harus diselesaikan. Pertempuran epik. Karna dan Arjuna beradu kekuatan di medan perang. Karna dengan cepat melepaskan panah-panah berapi yang melesat dengan sangat cepat, namun Arjuna dengan kecepatan luar biasa menangkis setiap serangan dengan panah Gandiva. Pertempuran ini berlangsung sengit, seolah tak ada habisnya. Namun, Arjuna merasakan bahwa Karna, meskipun sangat kuat, tidak menunjukkan kekuatan penuh yang biasanya dimiliki oleh seorang pejuang sehebat dia. Dengan sebuah serangan yang sangat kuat, Arjuna berhasil melukai Karna. Namun, Karna tetap berdiri dengan tekad yang bulat, dan dengan susah payah ia mengangkat kembali senjatanya. Dalam hatinya, Karna terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mundur. "Aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri, Arjuna. Aku berjuang untuk sahabatku, Duryodhana, yang telah memberiku tempat yang tak pernah kumiliki," kata Karna dengan suara gemetar namun penuh semangat. Arjuna merasa kesedihan yang mendalam mendengar kata-kata Karna. Ia tahu bahwa Karna bukanlah orang jahat, ia hanya terjebak dalam nasib dan pilihan yang tidak pernah ia inginkan. Namun, Arjuna juga tahu bahwa untuk menegakkan keadilan, ia harus mengalahkan Karna. Karna mengungkapkan rahasianya. Pada saat yang kritis, Karna menghentikan serangannya dan mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan dari dunia. Ia berkata, "Arjuna, aku tidak hanya berjuang demi kehormatan atau kedudukan. Aku berjuang demi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku adalah putra Kunti, ibumu. Kebenaran yang selama ini disembunyikan adalah bahwa aku adalah kakakmu, kakak dari Pandawa." Arjuna terkejut mendengar pengakuan itu. Rasa terkejut dan bingung melanda dirinya. Ia tak pernah menduga bahwa Karna, yang selama ini ia anggap musuh, adalah saudaranya sendiri. Karna melanjutkan, "Sebelum aku lahir, ibumu menaruh aku di sungai karena keadaan yang sulit. Aku dibesarkan oleh keluarga pengendara kereta, dan aku tidak pernah mengetahui asal-usulku. Aku hanya tahu bahwa aku harus berjuang untuk siapa saja yang memberikan tempat kepadaku. Duryodhana memberiku arti dalam hidup ini, dan aku tak bisa meninggalkannya." Arjuna terdiam, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, rasa bersalah, kebingungan, dan kesedihan yang mendalam. Ini adalah kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Ia memandang Karna dengan mata penuh air mata. "Saudaraku, mengapa kita harus saling berperang?" tanya Arjuna, dengan suara yang berat. Namun, Karna menatapnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Tak ada yang bisa mengubah takdir, Arjuna. Kita telah dipisahkan oleh dunia, tetapi takdir kita ada di sini. Perang ini harus diselesaikan.
Akhir dari Karna, pertempuran antara Arjuna dan Karna pun mencapai puncaknya. Dengan serangan yang sangat kuat, Arjuna akhirnya berhasil menembus pertahanan Karna, dan dengan satu anak panah terakhir, ia mengalahkan saudaranya. Karna jatuh ke tanah, darahnya mengalir di medan perang yang penuh penderitaan. Namun, meskipun Arjuna menang, ia merasa kehilangan yang mendalam. Ia berdiri di atas mayat Karna, menangis dengan penuh kesedihan. "Karna, saudaraku, maafkan aku," bisiknya. Kematian Duryodana dan akhir perang Kuruksetra. Setelah pertempuran yang penuh dengan kehilangan, tragedi, dan pengorbanan, medan perang Kuruksetra semakin sunyi. Hanya tinggal beberapa pejuang yang tersisa dari kedua belah pihak, namun rasa berat hati tak dapat disembunyikan oleh siapapun. Pandawa telah mengalahkan banyak ksatria besar, dan karena telah jatuh dengan mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Namun, pertempuran ini belum berakhir, karena masih ada Duryodana, pemimpin Kurawa, yang berdiri tegak sebagai simbol dari kekuatan yang salah dan kebohongan. Duryodana, pemimpin yang terjatuh. Duryodana adalah anak dari Dhritarashtra dan Gandhari, dan meskipun ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kecerdikan yang mematikan, ia adalah orang yang sangat terobsesi dengan kekuasaan. Sejak awal, ia merasa berhak untuk memerintah Hastinapura dan telah melakukan segala cara untuk meraih tahta, bahkan jika itu berarti menindas keluarga Pandawa dan menyalahi Dharma. Ketika pertempuran di Kuruksetra semakin memanas, Duryodana merasa semakin terpojok. Banyak dari prajuritnya telah gugur, dan ia kini harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa kerajaannya yang ia perjuangkan dengan segenap jiwa kini hampir runtuh. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ia hanya tinggal beberapa langkah dari kegagalan total. Namun, ia tetap teguh dan bertekad untuk bertahan hingga akhir. Duryodana bersembunyi di belakang pasukan terakhir yang tersisa, mencoba untuk mengatur strategi terakhir yang akan membantunya memenangkan perang. Meski demikian, ia tahu bahwa takdir telah berpihak pada Pandawa, dan hari-hari terakhirnya di medan perang semakin dekat. Pertempuran terakhir, Arjuna mengetahui bahwa Duryodana adalah musuh terakhir yang harus ia hadapi. Dengan busur Gandiva yang tak ternilai harganya, Arjuna menatap medan perang yang telah dipenuhi dengan darah dan air mata. Kresna, sahabatnya yang setia, berdiri di sampingnya, memberi petunjuk terakhir. "Arjuna, ini adalah perang antara kebenaran dan kebohongan. Duryodana tidak hanya berjuang untuk kekuasaan, tetapi juga melawan Dharma itu sendiri. Kamu harus mengakhiri ini, demi kedamaian dunia." Arjuna mengangguk, menyadari bahwa kini tidak ada jalan lain kecuali menghadapi Duryodana dengan segenap kekuatan dan ketegasan. Dengan suara lantang, Arjuna memerintahkan pasukannya untuk mundur, memberi ruang bagi pertarungan terakhir antara dirinya dan Duryodana. Duryodana, terpojok dalam kekalahan. Duryodana, yang merasa terdesak, memutuskan untuk menghadapi Arjuna di pertempuran 1 lawan 1. Namun, Duryodana bukanlah pejuang yang memiliki senjata setara dengan Gandiva. Dengan keteguhan hati, Arjuna melepaskan serangan demi serangan yang melesat cepat, menghancurkan pertahanan Duryodana. Serangan Arjuna begitu cepat dan tepat, seolah-olah semua kemampuan yang telah ia latih selama bertahun-tahun dipadukan dalam satu waktu. Namun, Duryodana tetap tidak menyerah. Ia berusaha bertahan, meskipun kekuatannya semakin lemah. Dengan susah payah, ia berusaha memukul mundur serangan-serangan Arjuna, tetapi ia tahu bahwa kekalahan sudah tidak terelakkan. Dalam kekalahannya, Duryodana berteriak, "Pandawa, kalian sudah merusak segalanya. Kekuasaan ini seharusnya milikku." Duryodana merasa kesal dan marah karena selama ini ia percaya bahwa ia adalah yang lebih berhak untuk memerintah, menganggap bahwa takdir tidak adil kepadanya. Namun, Arjuna tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa Duryodana adalah orang yang memilih jalan yang salah sejak awal, dan kini saatnya untuk menegakkan keadilan. Kematian Duryodana. Arjuna menyiapkan panah terakhir, dan dengan ketepatan yang luar biasa, ia melepaskan anak panah yang langsung menembus tubuh Duryodana. Duryodana terjatuh ke tanah, darah mengalir dari tubuhnya, dan tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia telah jatuh sebagai pahlawan yang terkutuk, seorang pemimpin yang terjerat oleh kesombongan dan kebohongan. Namun, Duryodana tidak meninggal dengan tenang. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia menatap Arjuna dan berkata dengan suara terputus-putus, "Arjuna, kamu telah mengalahkanku, tetapi tidak akan ada kedamaian setelah ini.
Selama ada orang yang tidak adil, kejahatan akan terus hidup. Ini bukan akhir. Arjuna hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Meskipun Duryodhana telah melakukan banyak kesalahan, ia tidak dapat menutup hatinya terhadap penderitaan yang dialami musuhnya. Dalam hati, Arjuna berbisik, "Semoga kamu menemukan kedamaian, meskipun apa yang telah terjadi adalah takdir yang tidak bisa diubah." Dengan itu, Duryodhana pun meninggal, dan pertempuran Kuruksetra akhirnya berakhir. Kemenangan Pandawa. Dengan gugurnya Duryodhana, pertempuran Kuruksetra yang penuh darah ini akhirnya berakhir. Pandawa meraih kemenangan, tetapi mereka tidak merayakan dengan kegembiraan. Medan perang yang hening penuh dengan jasad para pejuang, dan dunia telah mengalami kerusakan yang sangat mendalam. Yudhishthira, yang kini menjadi raja setelah kemenangan ini, memandang medan perang dengan rasa kehilangan. Ia tahu bahwa meskipun mereka menang, harga yang mereka bayar sangatlah mahal. Keluarga Pandawa kehilangan banyak orang yang mereka cintai, dan kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dengan hati yang berat, Yudhishthira mengangkat Arjuna dan saudara-saudaranya untuk memimpin kerajaan menuju kedamaian yang baru. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa kedamaian yang sejati hanya akan tercapai jika semua orang bekerja bersama-sama untuk membangun kembali dunia yang hancur oleh perang. Kedamaian yang tercapai, dan awal baru. Perang yang telah mengguncang dunia kini usai. Kuruksetra telah dilalui dengan air mata dan darah, dan para Pandawa kini berdiri sebagai pemenang, meskipun kemenangan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Bumi yang penuh dengan kematian dan kehancuran perlahan mulai merasakan kedamaian, tetapi kedamaian itu terasa begitu jauh dari yang mereka impikan. Setelah berakhirnya pertempuran, Yudhishthira, sebagai raja yang baru, memimpin proses pemulihan kerajaan Hastinapura. Rakyatnya yang terluka, rumah-rumah yang hancur, dan tanah yang penuh dengan kenangan kelam perlu disembuhkan. Tak ada yang bisa benar-benar kembali seperti semula, namun mereka semua tahu bahwa dunia ini memerlukan mereka untuk bangkit kembali, bersama-sama membangun sebuah peradaban baru yang lebih adil. Kepemimpinan Yudhishthira. Sebagai pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan, Yudhishthira tahu bahwa bukan hanya kemenangan yang penting, tetapi juga bagaimana mereka menghadapi masa depan. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mengadakan upacara besar untuk menghormati mereka yang telah gugur, baik dari pihak Pandawa maupun Kurawa. Ia memanggil orang-orang dari seluruh penjuru kerajaan untuk berdoa bersama, memohon agar dunia ini diberkati dengan kedamaian yang sejati. "Perang ini telah mengajarkan kami tentang kehancuran dan kehilangan," kata Yudhishthira, berdiri di hadapan rakyatnya. "Namun, kami juga belajar tentang kekuatan cinta dan pengorbanan. Kami harus melangkah maju dan membangun dunia yang lebih baik, di mana tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi permusuhan." Arjuna, sang ksatria yang terus berjuang. Meski perang telah berakhir, Arjuna merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Arjuna adalah pahlawan, seorang ksatria yang tangguh, tetapi ia tahu bahwa perang ini meninggalkan bekas luka yang dalam di hatinya. Ia melihat dunia yang hancur, dan meskipun kedamaian kini tercipta, hatinya tetap penuh dengan pertanyaan. Pada suatu malam, saat Kresna datang menemui Arjuna, ia berbicara tentang beban yang ia rasakan. "Kresna, aku telah melihat begitu banyak kematian. Aku telah membunuh Karna, saudaraku yang sebenarnya. Aku telah melawan Duryodhana, yang meskipun salah, juga menderita. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat semua ini benar?" Kresna menatap Arjuna dengan penuh kasih sayang. "Arjuna, kamu telah melakukan apa yang harus dilakukan. Kamu adalah alat dari takdir, dan takdirmu adalah untuk menegakkan kebenaran. Namun, kamu harus belajar untuk melepaskan beban ini. Kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki hanya dengan kemenangan di medan perang. Kedamaian adalah hasil dari pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada semua makhluk." Arjuna merasa terhenyak oleh kata-kata Kresna. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mencapai kemenangan besar, kedamaian yang sejati harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Pandawa membangun kembali kerajaan. Dengan bimbingan Yudhishthira, Pandawa mulai membangun kembali kerajaan Hastinapura. Mereka memutuskan untuk memimpin dengan adil, mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi. Bima memimpin dalam membangun kembali infrastruktur, memperbaiki kota yang rusak, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kehilangan rumah mereka. Nakula dan Sahadeva bekerja keras di bidang pertanian dan peternakan,
memastikan bahwa pangan dan sumber daya lainnya kembali tersedia bagi rakyat yang lapar dan membutuhkan. Namun, meskipun kerajaan mulai pulih, hati mereka tetap tidak bisa sepenuhnya bebas dari kenangan akan kekerasan yang telah mereka lihat. Draupadi, sang permaisuri yang kuat, tetap mendampingi suaminya, Yudhishthira, dengan keteguhan hati, memberikan semangat dan kekuatan moral bagi keluarga Pandawa. Ia menyadari bahwa perjuangan ini jauh dari selesai, dan dengan kasih sayang yang besar, ia tetap berusaha menjaga agar keluarga Pandawa tetap bersatu. Kresna dan kepergiannya. Di tengah proses pemulihan, Kresna, sahabat sejati Arjuna dan Pandawa, merasakan bahwa waktunya di dunia ini hampir habis. Ia tahu bahwa dengan pertempuran ini berakhir, begitu pula dengan masa baktinya kepada Pandawa. Kresna adalah seorang dewa yang datang ke dunia sebagai avatara Vishnu, dan kini ia merasakan bahwa dunia ini membutuhkan perubahan lebih jauh lagi. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia manusia dan kembali ke dunia dewa. Pada hari yang ditentukan, Kresna mengundang Arjuna dan para Pandawa untuk pertemuan terakhir. Dalam pertemuan itu, Kresna memberikan pesan yang mendalam bagi mereka semua. Saudaraku Arjuna, dan kalian semua, para Pandawa, kata Kresna, kenangan tentang perjuangan kalian akan selalu hidup di hati dunia ini. Tetapi kalian harus ingat, setiap kehidupan adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Kalian harus terus berjuang, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dengan kata-kata itu, Kresna meninggalkan dunia manusia, dan para Pandawa merasa kehilangan sahabat sejati mereka. Namun, mereka tahu bahwa ajaran Kresna akan selalu hidup dalam diri mereka, dan mereka harus melanjutkan perjuangan untuk kedamaian dunia ini. Perjalanan Pandawa ke Gunung Himalaya. Seiring berjalannya waktu, Pandawa mulai merasa bahwa mereka telah menjalani semua yang mereka harus jalani. Setelah kerajaan mereka pulih, mereka merasa bahwa saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan mencari kedamaian abadi. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Himalaya, tempat para dewa bersemayam, dengan harapan mencapai moksa, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam perjalanan mereka, satu persatu, para Pandawa mengatasi ujian-ujian yang menguji keteguhan hati dan keimanan mereka. Mereka akhirnya tiba di puncak gunung, di mana mereka menemukan kedamaian abadi yang mereka cari selama ini. Arjuna dan karmanya yang abadi. Perjalanan para Pandawa menuju Gunung Himalaya adalah perjalanan terakhir mereka, namun perjalanan itu bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang pencarian makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan takdir mereka. Arjuna, yang selalu dikenal sebagai sang pemanah ulung, kini menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada pertempuran apapun yang pernah ia hadapi. Arjuna di Gunung Himalaya. Saat para Pandawa tiba di puncak gunung, mereka disambut oleh udara yang dingin dan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di dunia biasa. Gunung Himalaya, tempat di mana para dewa bersemayam, adalah tempat yang penuh dengan energi spiritual yang sangat kuat. Di sana, mereka merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, meskipun tubuh mereka sudah lelah dan rapuh. Arjuna, meskipun fisiknya tampak kuat dan tak tertandingi di medan perang, merasakan sebuah kerinduan dalam hatinya. Kerinduan itu bukan terhadap kemuliaan atau kekuasaan, melainkan kepada kedamaian sejati yang ia cari sepanjang hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah menang dalam pertempuran, hatinya tetap terperangkap dalam kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup dan mati. Pada suatu malam yang hening, Arjuna duduk sendirian di kaki gunung, memandangi langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Ia mengenang perjalanan hidupnya, dari awal ia menjadi seorang ksatria yang hanya tahu tentang senjata dan kehormatan, hingga pertempuran Kurukshetra yang memporak-porandakan dunia. Kresna, sahabatku yang bijaksana, pikir Arjuna, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah kedamaian itu hanya untuk mereka yang berhenti bertempur, atau adakah kedamaian dalam perjuangan itu sendiri? Karma dan pembelajaran. Pada saat itulah Arjuna merasakan kehadiran Dewa Indra, ayahnya, yang datang menemuinya dalam wujud yang terang benderang. Dewa Indra berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Arjuna, anakku, kamu telah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Namun, kehidupan ini adalah perjalanan yang terus berkembang, dan kedamaian yang kamu cari tidak datang dengan melarikan diri dari dunia. Itu datang dengan menerima segala yang telah kamu lakukan, baik itu kesalahan maupun keberhasilan. Karmamu adalah bagian dari dirimu,
dan kamu tidak dapat melepaskannya. Yang bisa kamu lakukan adalah menjalani karma tersebut dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Arjuna mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan suatu pemahaman yang mendalam. Semua perjuangan yang ia jalani, semua keputusan yang ia ambil, bukanlah hal yang harus ia sesali. Sebaliknya, setiap tindakan adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia adalah bagian dari alur kehidupan yang lebih luas, dan dengan demikian, kedamaian yang sejati hanya bisa ditemukan melalui penerimaan dan kebijaksanaan dalam setiap langkahnya. Dewa Indra melanjutkan, karma bukanlah kutukan, Arjuna. Itu adalah hukum alam yang mengikat setiap makhluk. Yang penting adalah bagaimana kamu menjalani karma tersebut. Apakah kamu melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanpa pamrih? Hanya dengan itu, kamu akan menemukan kedamaian yang kamu cari. Arjuna dan pencapaian moksa. Setelah pertemuan dengan Dewa Indra, Arjuna merenung lebih dalam tentang hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berjuang untuk kebenaran dan keadilan, hidupnya telah penuh dengan pertempuran dan pengorbanan. Namun, ia juga menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada yang dapat melarikan diri dari hukum karma. Dalam pencariannya akan kedamaian, Arjuna mulai mengubah pandangannya tentang kehidupan dan kematian. Ia memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kebijaksanaan, dan setiap pertempuran yang ia hadapi adalah bagian dari evolusinya sebagai seorang manusia, seorang ksatria, dan seorang anak Tuhan. Di puncak gunung yang tinggi itu, Arjuna merasakan aliran energi yang sangat kuat dalam dirinya. Ia merasa seperti semua hal yang ia alami, dari saat ia dilahirkan hingga pertempuran besar yang ia hadapi, adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Segala keputusan, segala perjuangan, dan segala pengorbanan kini ia terima dengan lapang dada. Saat itulah Arjuna menyadari bahwa pencapaian sejati bukanlah kemenangan dalam perang, tetapi penerimaan akan diri sendiri dan takdir yang diberikan kepadanya. Dengan pemahaman itu, Arjuna merasakan kedamaian yang sejati, yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian ini datang bukan karena kemenangan di medan perang, tetapi karena ia telah menerima takdirnya dengan penuh kesadaran. Arjuna tahu bahwa meskipun ia adalah ksatria yang tangguh, ia juga seorang manusia yang harus terus belajar untuk mengendalikan dirinya dan menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Moksa dan akhir dari perjalanan. Dengan hati yang penuh kedamaian, Arjuna akhirnya mengerti makna dari moksa, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Ia tahu bahwa untuk mencapai pembebasan itu, ia tidak perlu lagi berjuang dengan senjata atau terperangkap dalam dunia yang penuh konflik. Pembebasan itu datang dari pengendalian diri, penerimaan terhadap takdir, dan kebijaksanaan untuk melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Arjuna merasa seolah-olah semua rasa cemas dan ketakutannya telah lenyap. Ia siap untuk mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini, karena ia tahu bahwa ia telah mencapai kedamaian yang sejati. Dengan langkah yang tenang dan penuh ketenangan, Arjuna dan saudara-saudaranya melanjutkan perjalanan mereka, menuju alam yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan dunia yang penuh dengan pergulatan dan menuju tempat di mana jiwa mereka akan menemukan kedamaian abadi. Legenda Arjuna yang hidup dalam hati seluruh dunia. Kehidupan Arjuna, sang ksatria yang tiada bandingannya, telah mencapai titik akhirnya di dunia fana. Namun, meskipun tubuhnya telah meninggalkan dunia ini, warisannya tetap hidup di dalam ingatan setiap jiwa yang telah dipengaruhi oleh keberaniannya, kebijaksanaannya, dan pengorbanannya. Kisahnya, yang penuh dengan perjuangan dan kemenangan, tidak hanya menjadi cerita yang dikenang di kalangan keluarga Pandawa, tetapi juga di seluruh dunia. Jejak Arjuna dalam sejarah. Setelah Arjuna meninggalkan dunia ini dan mencapai moksa, kerajaan Hastinapura kembali dipimpin oleh Yudhishthira, saudara tertua dan raja yang bijaksana. Meskipun mereka telah mengalami banyak penderitaan, Yudhishthira memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, menanamkan semangat perjuangan dan pengabdian yang diwarisi dari Arjuna. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Yudhishthira dan Pandawa lainnya terinspirasi oleh nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Arjuna, yang selalu mengutamakan kebenaran dan kehormatan. Namun, meskipun Yudhishthira adalah pemimpin yang dihormati, banyak orang yang datang ke Hastinapura untuk mengenang Arjuna. Dari penjuru dunia, mereka datang untuk melihat tempat-tempat yang pernah dilalui oleh sang pahlawan, dan untuk mendengar kisah-kisah tentang keberanian dan kepahlawanannya. Arjuna bukan hanya seorang ksatria,
melainkan simbol dari perjuangan yang tak pernah berhenti untuk kebenaran. Arjuna dalam legenda dan kesenian. Cerita tentang Arjuna, sang pemanah ulung, menjadi legenda yang hidup dalam berbagai bentuk seni. Di seluruh kerajaan, puisi-puisi dan lagu-lagu tentang Arjuna dinyanyikan, menggambarkan kegagahan dan kebijaksanaannya. Balet dan drama yang menceritakan perjalanan hidup Arjuna dipentaskan di berbagai tempat, mengundang penonton untuk merasakan kisah luar biasa dari seorang ksatria yang tak kenal lelah memperjuangkan kebenaran. Di seni rupa, banyak pelukis dan pemahat yang menggambarkan Arjuna dalam berbagai pose yang menunjukkan keagungannya, dari saat ia berdiri tegak dengan busur dan panahnya, hingga saat-saat penuh refleksi yang menggambarkan perjalanan batinnya dalam menemukan kedamaian sejati. Arjuna menjadi simbol dari perjuangan, kesetiaan, dan pengorbanan yang luhur. Namun, lebih dari sekadar seni, Arjuna juga menjadi simbol bagi setiap individu yang berjuang untuk mencapai kedamaian dalam diri mereka sendiri, melalui pertarungan internal mereka terhadap kebingungan dan keraguan. Pesannya, bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang pengendalian diri dan kebijaksanaan, terus bergema di hati banyak orang. Arjuna sebagai ikon keadilan dan kepahlawanan. Bahkan dalam banyak budaya yang berkembang jauh setelah zaman Arjuna, nilai-nilai yang ia perjuangkan tetap diteruskan. Arjuna menjadi ikon keadilan yang dihormati oleh para pemimpin dan pahlawan, yang mengingatkan mereka bahwa tugas mereka adalah untuk melindungi yang lemah, menegakkan kebenaran, dan berjuang dengan integritas. Para ksatria yang lahir di masa-masa berikutnya melihat Arjuna sebagai contoh sempurna dari seorang pemimpin yang tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kebijaksanaan dan rasa hormat terhadap kehidupan. Kepahlawanan Arjuna tidak hanya diukur dari jumlah musuh yang ia kalahkan di medan perang, tetapi dari bagaimana ia mengendalikan dirinya dalam menghadapi pilihan-pilihan sulit dan bagaimana ia belajar untuk menerima takdir dengan hati terbuka. Kisahnya mengajarkan bahwa kepahlawanan sejati bukanlah tentang dominasi atau kekuatan fisik, melainkan tentang keteguhan hati dalam menegakkan nilai-nilai yang benar. Arjuna dalam dunia rohani. Bagi mereka yang mengejar pencapaian rohani, Arjuna menjadi contoh dari perjalanan jiwa yang berupaya untuk mencapai moksa, kebebasan dari siklus kehidupan dan kematian. Karya-karya spiritual yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran Arjuna sering mengangkat tema tentang pengorbanan diri, pengendalian hasrat duniawi, dan pencarian akan kebenaran yang abadi. Dalam hal ini, Arjuna menjadi simbol dari yoga, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga sebagai pengendalian pikiran dan emosi untuk mencapai kedamaian batin. Cerita tentang Arjuna dan perjalanannya, terutama melalui Bhagavad Gita, telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Pembicaraannya dengan Kresna di medan perang, di mana ia mencari pencerahan dalam menghadapi dilema moral, menjadi sumber ajaran hidup yang terus relevan hingga hari ini. Arjuna dalam hati setiap pahlawan. Arjuna bukan hanya tokoh yang hidup dalam cerita rakyat atau kitab-kitab suci. Arjuna juga hidup dalam hati setiap pahlawan yang berjuang untuk kebenaran, dalam setiap orang yang berusaha untuk mengatasi tantangan hidup dengan keberanian, dan dalam setiap individu yang berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Saat perang telah berakhir, dan dunia mulai sembuh dari luka-lukanya, kisah Arjuna tetap menjadi bahan pembelajaran. Bagi generasi baru, Arjuna mengajarkan tentang perjuangan batin, tentang menerima kelemahan dan kekuatan dalam diri mereka, dan tentang pentingnya memilih jalan yang benar meskipun dunia sekitarnya dipenuhi dengan kebingungan. Bagi mereka yang mencari makna dalam hidup, Arjuna adalah contoh bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang tidak hanya berperang melawan musuh eksternal, tetapi juga melawan keraguan, ketakutan, dan keterbatasan dalam diri mereka sendiri. Akhir dari kisah Arjuna, warisan yang tak pernah pudar. Dengan demikian, kisah Arjuna tidak hanya berhenti dengan kematiannya atau dengan akhir dari perang besar itu. Arjuna tetap hidup dalam setiap tindakan kebaikan, dalam setiap pemanah yang memanah dengan hati yang jujur, dan dalam setiap individu yang berjuang untuk kedamaian. Warisannya akan terus menginspirasi dunia untuk generasi yang akan datang, mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang untuk kebenaran, tanpa pernah meninggalkan kasih sayang dan kebijaksanaan.